kebaktian hari Minggu kita, kebaktian tanggal 6 Juni 2021 dengan mengikuti protokol kesehatan. Gereja Metodis Indonesia Distrik 8 Wilayah 1, Pos Pelayanan Christian Youth Community, dan Pos Kebaktian Garuda Sakti dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia minggu kedua sesudah Pentakosta. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah dengan segala kerendahan hati kita mau diisi oleh Tuhan, dan segala pikiran kita tinggalkan sebentar agar Roh Kudus boleh memenuhi ruang-ruang di dalam diri kita. Marilah kita masuk ke dalam saat teduh. Inilah bunyi firman Tuhan. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan turunnya kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur pada saat itu Tuhan, kami pakai waktu ini Tuhan, dan kami boleh hadir sebagai bentuk syukur kami atas setiap penyertaan dan napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat itu Tuhan, kami mau meninggalkan pekerjaan kami, aktivitas kami Tuhan. Kami mau khusus pada hari ini mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan dalam persekutuan ibadah minggu pada saat ini Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang pada saat ini mengikuti ibadah secara langsung maupun secara virtual di rumah mereka masing-masing Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada Tuhan, kami tetap dalam keadaan sehat dan kami boleh memperoleh keselamatan yang datang daripada Tuhan. Bapa kami surga, biarlah setiap esensi dan nilai ibadah yang kami lakukan pada saat ini Tuhan benar-benar memberikan sebuah perkenanan bagi nama Tuhan dan kemuliaan bagi nama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita menaikkan pujian kita bagi kemuliaan nama Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 28 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Berhimpun semua dan puji bagi Dia yang murah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Pujikan baiknya yang kedua. Hormati namanya serta kenalkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di dalam hidupku seluruhnya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengasihi Tuhan, kita akan mengucapkan doa pengakuan dosa yang kita keluarkan dari hati kita masing-masing secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami.
kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara masih teduh di dalam doa. Mari secara pribadi kita mengaku di hadapan Tuhan. Adakah dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan? Bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada sesama, kepada orang tua, kepada pasangan hidup, kepada anak-anak kita. Mari mengaku di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, pulihkan. Ya Tuhan, memberikan kita kemampuan lagi untuk bersemangat menjalani hidup kami. Amin. Penyegaran iman bagi kita tertulis dalam Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Rohani Batak, Dung Tuhan Yesus. Yesus, nakunaam, songkok dabenan, biar ulang, daripada tolong melunai, nasa dosaku, nasa doi, tabarikan, tolong naik. Ya Tuhan, ku dosani, ku manupai, kano kita, sasada Yesus, hidup iman. Ihongolungku, kasro hati, Jumala Yesus, siluami, mani renangmu, tolong muli, mangalo dosa, nang rohati, tabarikahon, tolong naik, dibiya Tuhan, kudosani, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan membaca responsoria yang tertulis di dalam kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan.
Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku sedang berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang yang gelap sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh kejadian dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Kita bersama. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Amin. Bersama-sama orang percaya di seluruh dunia, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita siksaan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan epistel yang tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga,
maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Kristus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kami. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mendengarkan warta jemaat. Salam kasih dari pimpinan jemaat dan seluruh pelayan, serta selamat beribadah kepada kita semua. Hari ini adalah minggu kedua sesudah Pentakosta. Pada hari ini ibadah kita langsungkan di pos kebaktian Garuda Sakti di rumah keluarga Bapak Munte dan Ibu Boru Siregar. Diharapkan agar kita semua mengikuti protokol kesehatan dalam menjaga kenyamanan di dalam beribadah. Diharapkan kepada kita semua untuk berdoa secara pribadi maupun kelompok untuk bangsa dan negara ini dan juga dunia, agar Tuhan memulihkan bangsa kita dari virus COVID-19 yang masih terus melanda. Pada tanggal 13 Juni 2021, ibadah minggu kita akan diadakan di pos kebaktian Garuda Sakti yang akan kita mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kegiatan konferensi distrik telah terlaksana dengan sangat baik dan lancar yang diadakan pada hari Sabtu 5 Juni 2021. Kita akan mendengarkan warta keuangan. Gereja menerima persembahan perpuluhan dan ucapan syukur. Persembahan perpuluhan dari keluarga Bapak R. Marpaung Ibu Boru Simanjuntak Rp500.000. Persembahan perpuluhan dari keluarga Bapak Sihombing Ibu Boru Simotang Rp500.000. Persembahan perpuluhan dari keluarga Bapak Siringo-Ringo Rp100.000. Gereja juga menerima persembahan ucapan syukur dari keluarga Bapak R. Marpaung Ibu Boru Simanjuntak Rp500.000. Dari Saudari Lilis Manurung Rp100.000. Dan dari Saudara Rendi Kasino Haji sebesar Rp100.000. Gereja juga menerima persembahan pembangunan dari keluarga Bapak Siringo-Ringo sebesar Rp100.000. Demikian warta gereja pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan menaikkan pujian dan akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mempersembahkan persembahan kita berdasarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Kita menaikkan pujian, tak berhenti percaya. Persembahan kita kepada Tuhan dengan pujian, mohon Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan akan penyertaan dan kasih sayang Tuhan pada kami. Hingga pada saat ini kami masih cukup sehat, cukup kuat dan masih kuat untuk melangkahkan kaki kami ke tempat ini untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Bapa, hari-hari telah kami lalui satu minggu ini. Segala peristiwa sudah banyak kami lewati dan kami jalani. Baik itu suka duka, Tuhan yang selalu menyertai dan mengiringi. Ya Bapa, pada hari ini kiranya Tuhan berkenan terhadap ibadah, puji-pujian, syukur dan ungkapan-ungkapan terima kasih kami kepada-Mu Bapa. Kiranya semua ini menjadi kesenangan hati Tuhan dan mengembirakan hati Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa buat semua saudara-saudara kami yang belum bisa berkumpul bersama dengan kami hari ini Tuhan. Dengan berbagai kondisi mereka satu persatu yang berbeda-beda. Tuhan, kami tidak tahu apa yang mereka alami. Jikalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sentuh tubuh dan raganya, sehingga makanan, obat-obatan yang mereka konsumsi menjadi berkat dan kesembuhan bagi tubuh mereka. Jika mereka dalam keadaan malas, bila Tuhan menyentuh hatinya, melunakkan hati dan pemikirannya, sehingga dijauhkanlah pemikiran-pemikiran tidak baik, pemikiran-pemikiran yang mengeraskan hati untuk bersekutu bersama Tuhan dengan kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan, dalam kondisi bangsa negara kami yang sangat sulit pada saat ini Tuhan, karena wabah yang menerpa seluruh dunia, yang membuat kehidupan manusia menjadi sulit pada saat ini, di mana kami pada saat belum menemukan penangkal yang tepat
untuk mengantisipasi wabah ini. Tolonglah kami Bapa. Kiranya wabah ini juga semakin mendekatkan kami kepada pemahaman dan kedekatan dengan firman Tuhan. Biarlah melalui wabah ini semakin dinyatakan bahwa manusia bukan ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Hanya kuasa Tuhanlah yang paling kuat, yang penuh mujizat, yang mampu mengatasi permasalahan yang kami hadapi saat ini. Ampunilah kami Bapa akan kesalahan kami. Ampunilah kami Tuhan akan dosa-dosa kami yang selalu kami ulang dan ulang terus. Kami langgar dan kami lakukan setiap hari, baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Ya Tuhan, kedagingan kami begitu menguasai kami. Tuhan, kuatkanlah kami. Mampukan Roh Kudus dalam hidup kami untuk merubah kami Bapa menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang semakin dicintai Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Ya Tuhan, banyak harapan kami, banyak keinginan kami, tapi kiranya semua itu bisa kami sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Dalam persekutuan kami ini Bapa, kami berharap kiranya Tuhan tetap menguatkan kami, menyempurnakan persekutuan ini semakin sempurna lagi, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang tergerak untuk bersekutu dan memuji nama-Mu bersama-sama dengan kami. Rangka mendapatkan tempat yang lebih layak, tempat yang menjadi tempat persekutuan kami, di mana lahan yang sudah kami peroleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dan mampukan kami untuk melunasinya. Demikian juga untuk membangunnya kelak. Tuhanlah yang berkarya melalui persekutuan kami ini. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan luar biasa. Tidak ada satu pun kuasa yang bisa menghalanginya jika Tuhan sudah berkehendak. Ya Bapa kami di surga, peristiwa-peristiwa kami sudah lewatin. Banyak kejadian-kejadian akibat wabah ini Tuhan. Banyak nyawa sudah terenggut. Banyak kesedihan telah terbentuk. Orang tua kehilangan anak, suami kehilangan istri, istri kehilangan suami, demikian juga sanak saudara yang lain. Ampunilah kami Bapa, dan mampukanlah kami untuk mengatasi masalah kami ini secepat mungkin, sehingga kami bisa merajut kehidupan kami dengan lebih baik lagi, membentuk usaha kami menjadi lebih maju lagi. Iya Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, mampukan kami tetap bisa bersyukur Tuhan, sekalipun dalam masa-masa sulit ini. Konferensi distrik sudah selesai. Terima kasih Tuhan telah menyertainya sehingga dapat berjalan dari awal hingga akhir. Apapun itu keputusannya Bapa, kiranya itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Kalau toh pun ada sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ingatkan kami Bapa, tegurlah kami, dan biarlah kami bisa merubah itu semuanya menjadi kesenangan Tuhan. Janganlah segala keputusan itu bukan untuk kesenangan manusia saja, tapi yang penting adalah untuk kemuliaan. Ya Bapa, banyak rencana-rencana gereja kami, rencana-rencana besar gereja kami, baik dari lokal maupun sampai pusat. Segala rencana telah disusun. Kiranya Tuhan mengajari kami agar segala perencanaan program-program pelayanan semua dapat berjalan dengan baik dan semakin memuliakan Tuhan dalam segala lini kehidupan kami. Bapa kami di surga, dalam ibadah ini Tuhan, kami akan mendengar firman yang akan disampaikan oleh hamba. Kiranya Tuhan dapat berkata-kata melaluinya. Apapun ucapan, perkataan dari firman ini bisa menyejukkan, bisa membuka hati dan pemikiran kami, serta bisa menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Bapa kami, banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi hati, mulut, dan pemikiran kami sangat terbatas Tuhan. Tuhanlah yang paling memahami dan paling mengetahui apa yang merupakan menjadi kebutuhan kami di dunia ini. Tuhan, lengkapilah kami, Tuhan sempurnakanlah doa kami dan permohonan kami ini pribadi lepas pribadi, tapi di atas itu semua Tuhan, kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berkuasa dan berkarya melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Anak Yesus Kristus, selamat kami. Kita akan kembali mengangkat pujian kita dari nyanyian rohani Metodis nomor 1
91 ayat 1 dan 2. Hai bangkit bagi Yesus. Bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjurkan panji raja dan jangan menyerah. Tentara dipimpinnya pada kemenangan, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah, dan Dia tak terhilang pasukan kuasanya. Semakin berbahaya, semakin kau tenang. Amin. Tuhan silakan duduk kembali. Kita renungkan hati kita berdoa. Ya Tuhan, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, pada saat itu Tuhan, kami bersyukur dalam kebersamaan kami boleh hadir, dan kami boleh bersama-sama untuk memuliakan dan bersekutu dengan Tuhan. Bapa kami surga, biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan pada saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Berkuasalah Engkau dalam setiap tindakan kami, perkataan kami, dan pemikiran kami, dan biar Roh Kudus Tuhan yang ada dalam hati kami itu boleh tinggal dan mampu melakukan dan membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang menjadi kehendak Allah yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa kami surga, berkati jemaat Tuhan, ketika mereka boleh datang di tempat ini dan mereka dalam keadaan sehat, ketika mereka boleh pulang tempat ini Tuhan, mereka juga dalam perlindungan Tuhan dan dalam keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Beginilah bunyi firman Tuhan. Markus 2, saya akan bacakan. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik buli gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiathar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jawab, anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadah. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkannya orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus pada orang yang mati sebelah tangan itu, mari berdirilah nak. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan, maka sembuhlah tangannya itu.
Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Amin. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di sini saya memberikan kepada kita, jangan mendengarkan apa kata orang lain, tetap lakukanlah apa yang baik bagi nama Tuhan. Jangan dengarkan apa kata orang lain, tetap lakukanlah apa yang baik bagi nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang mau saya katakan kepada kita dalam kehidupan kita, konteks kita sehari-hari, dari apa yang kita lakukan Bapak Ibu, terkadang apa yang kita lakukan baik dan benar itu belum tentu baik bagi nama Tuhan. Tetapi ini masih dalam pandangan baik, dalam pandangan manusia Bapak Ibu Saudara. Makanya ada kata istilah mengungkapkan kebohongan demi kebaikan. Ada Bapak Ibu, siapa yang berbohong ya untuk demi kebaikan, apakah itu masuk kepada kategori etikanya baik atau salah Bapak Ibu? Enggak apa-apa, saya berbohong atau juga demi kebaikan. Nah, ini menjadi sebuah jebakan bagi kita Bapak Ibu. Dalam arti Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada dalam Alkitab, dalam kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa kebohongan itu adalah kebaikan Bapak Ibu. Ya, kebohongan tetap bohong Bapak Ibu. Tetapi kita diajak untuk jujur Bapak Ibu, menyatakan apa yang baik dan apa yang benar Bapak Ibu. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kalau kita lihat dalam teks firman Tuhan ini berbicara dua perikop dalam satu peristiwa, yaitu hari Sabat Bapak Ibu. Ya, saya bertanya kepada kita, dalam hukum Taurat ada 10 hukum Taurat Bapak Ibu. Hari Sabat itu hukum Taurat keberapa Bapak Ibu? Adalah hukum Taurat yang keempat. Kalau kita lihat Bapak Ibu dalam konteks hukum Taurat, ada hukum Taurat yang pertama sampai ke 10. Hukum Taurat yang pertama dan keempat Bapak Ibu berbicara bagaimana manusia menjalin hubungan dengan Allah, dan hukum Taurat kelima bagaimana manusia membangun hubungan dengan sesamanya Bapak Ibu. Sangat adil Bapak Ibu. Ini bentuk keadilan Bapak Ibu. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan kita, dan bagaimana kita membangun hubungan kita dengan sesama kita Bapak. Jadi berbicara tentang dua sisi dalam kebenaran firman Tuhan pada saat. Lalu kita melihat Bapak Ibu Saudaraku dalam konteks firman Tuhan ini bagaimana Yesus dipersalahkan oleh orang Farisi dan orang Herodian Bapak Ibu, atau ahli Taurat Bapak Ibu Saudara. Konteksnya pada saat itu Bapak Ibu, Yesus pada hari Sabat memetik gandum Bapak Ibu dan menyembuhkan orang yang sebelah tangan Bapak. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam konteks dalam pandangan orang Farisi ini bertentangan Bapak Ibu. Sebab dikatakan dalam hukum Taurat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 lamanya hari yang kau bekerja dan melakukan segala sesuatu, dan pada hari 7 kita beristirahat dan mau bersekutu beribadah kepada Tuhan Bapak. Ada khusus ketika kita mau beribadah kepada Tuhan. Tapi ini menjadi sebuah perdebatan antara orang Farisi ketika Yesus melakukan segala sesuatu pada hari Sabat Bapak Ibu. Dan orang Farisi melihat itu Bapak Ibu. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara, kita melihat ya, apa dikatakan Yesus Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat di Markus 3 ayat 4 dikatakan, kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang Bapak Ibu? Ya, apa respon orang Farisi pada saat ketika Yesus mengatakan itu Bapak Ibu? Mereka diam Bapak Ibu. Mereka tidak bisa berkata-kata apa lagi. Sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, orang Farisi hanya sebatas berkata-kata, tetapi tidak sampai kepada melakukan apa yang mereka sampaikan Bapak. Nah,
Sedangkan Yesus Bapak Ibu beda dengan orang Farisi Bapak Ibu. Yesus menyampaikan pengajaran tetapi dia juga berbuat Bapak Ibu. Dan menghasilkan segala sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh orang banyak pada saat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita waktu kita perjalanan pada hari ini, tepat hari Minggu Bapak Ibu, ketika kita mau ke tempat ini, di tengah perjalanan kita bertemu dengan saudara kita yang mengalami kecelakaan atau jatuh naik sepeda motor. Lalu Bapak Ibu Saudara, nah, ketika kita mau menolong dia, mau membantu dia, ketika kita memiliki rasa peduli kepada dia untuk mau menolong dia yang mengalami luka Bapak. Lalu ada orang Farisi melihat itu. Lalu orang Farisi itu melihat bahwa apa yang kita lakukan itu salah Bapak. Lalu orang Farisi mengatakan, mengapa engkau melakukan segala sesuatu ketika bekerja atau berbuat kebaikan pada hari Sabtu? Inilah pandangan konteks yang terjadi dalam gambaran perikop pada minggu ini. Yang artinya Bapak Ibu, firman yang hidup itu adalah ketika kita mampu menolong orang lain bukan hanya sebatas perkataan dan ungkapan yang kita sampaikan Bapak. Itulah firman yang hidup Bapak. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, yang kita lakukan, yang kita kerjakan Bapak Ibu, dan ini menjadi implikasi yang kita lakukan dalam hidup. Dan di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara. Poin yang selanjutnya adalah mengapa orang Farisi suka mencari kesalahan dari apa yang Yesus lakukan Bapak Ibu. Satu, jawaban yang paling penting. Karena orang Farisi tidak mampu melakukan apa yang Yesus kerjakan Bapak. Sama seperti kita Bapak Ibu ya. Kalau dalam dunia pekerjaannya, mungkin dalam dunia pekerjaan, dalam dunia usaha bisnis Bapak Ibu. Karena ada orang A rajin Bapak Ibu, aktif, kreatif Bapak Ibu. Tetapi ada orang B, dia tidak aktif. Untuk menjatuhkan orang yang aktif ini Bapak Ibu dengan cara apa? Pasti menjelekkannya, menjatuhkannya Bapak. Benar? Mengapa orang B ini melakukan itu? Karena dia tidak mampu mengerjakan apa yang dilakukan orang A ini Bapak Ibu. Nah, ini yang dilakukan oleh orang Farisi pada saat itu Bapak Ibu. Mencari kesalahan, menjatuhkan Yesus pada saat itu Bapak Ibu. Dan poin selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana orang Farisi ini sudah dibutakan oleh keadaan dunia, kekuasaan dan jabatan Bapak. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu, bagaimana pandangan orang Farisi bahwa kasih itu bukanlah sesuatu yang tujuan utama bagi mereka Bapak. Kasih itu bukan tujuan akhir dalam kehidupan mereka. Tetapi bagaimana Yesus menempatkan kasih itu menjadi esensi penting di dalam kehidupan kita. Ini menjadi sebuah pengalaman dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat dalam konteks firman Tuhan pada saat ini, ternyata kita melihat ada hal yang disoroti oleh orang Farisi yang mau bersekongkol dengan orang Herodian untuk membunuh dia Bapak. Sehingga sosok Yesus itu tidak ada lagi dalam kehidupan murid-muridnya, tidak ada lagi dalam konteks orang pada saat itu. Jadi dapat dipahami Yesus itu menjadi sebuah saingan Bapak Ibu bagi orang Farisi dan orang Herodian pada saat itu. Menyingkirkan Yesus, menjatuhkan Yesus Bapak. Itu adalah karakter dari godaan iblis yang ada dalam diri orang Farisi pada saat itu.
Bapak Ibu Saudaraku diberkati oleh Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam konteks firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini Bapak Ibu. Yesus dalam konteks ini harus memberikan jawaban untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh murid-muridnya Bapak Ibu. Jawaban Yesus tentang anak manusia adalah Tuhan itu sendiri atau hari Sabat, yang sering menegaskan kembali bahwa hari Sabat diadakan oleh Allah demi kesejahteraan manusia Bapak Ibu. Kalau kita lihat Bapak Ibu dalam kitab-kitab yang lain, dalam kitab Matius, kitab Markus, Lukas, Bapak Ibu, bukan hanya dua konteks ini, bagaimana Yesus melakukan segala sesuatu pada hari Sabat. Tetapi banyak hal Bapak. Jadi mau dikatakan di sini Bapak Ibu adalah hari Sabat tetap menjadi hari di mana kita mau memberikan hati kita untuk bersekutu kepada Tuhan. Tetapi esensi yang penting di sini adalah bagaimana pada hari Sabat itu ya, wujud dalam persekutuan kita harus ditandai, diwujud nyatakan dalam kasih Tuhan dalam hidup. Itu penting Bapak. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu dalam kitab Amos dalam perjanjian lama Bapak Ibu, ya ada di sana dikatakan dalam Amos 6, ibadah Israel dibenci Allah. Kalau kita lihat Bapak, bangsa Israel pada saat itu Bapak Ibu mempersembahkan korban sembelihan, mereka menggunakan alat-alat musik ya. Tetapi mengapa ibadah Israel pada saat itu dibenci Allah Bapak? Ya, karena ketika mereka pulang dari ibadah, mereka tidak melakukan ketidakadilan, mereka melakukan tidak kebenaran Bapak Ibu, maka dikatakan tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaranmu seperti sungai yang selalu mengalir. Itu esensi yang benar dalam persekutuan dengan Tuhan. Begitu juga dengan penekanan kita pada hari ini Bapak. Jadi ketika kita mengenal Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita juga mengenal bagaimana karakter, sifat, dan ajaran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya sebatas memahami, tetapi sebatas bagaimana kita melakukan dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan memberikan kami kekuatan, memberikan kami penumbuhan iman ketika dalam situasi pandemi COVID-19 yang terus meningkat, yang terus berkembang. Tetapi oleh karena kuasa Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami menjadi orang yang kuat, kami menjadi orang yang tetap setia untuk datang kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kami adalah hidup yang bergantung kepada Tuhan, yang terus berpengharapan kepada Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Bapa kami surga, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan kami mau menyerahkan kesehatan kami mau menyerahkan keselamatan kami mau menyerahkan aktivitas pekerjaan kami, dan kami mau menyerahkan orang-orang yang kami kasih dalam, baik kami sebagai istri, baik kami sebagai suami, baik kami sebagai anak. Biarlah itu semua Tuhan memberkati. Dan Tuhan juga mencukupkan setiap apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Dan ajar kami itu selalu mengucap syukur dalam setiap hal yang ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Apa kami suruh, biarlah Tuhan pada saat ini dalam situasi pandemik COVID-19, banyak jemaat Tuhan yang khawatir dan takut akan kesehatan mereka, takut akan keselamatan mereka, nyawa, jiwa mereka terancam oleh karena COVID-19. Tetapi biarlah Tuhan, ketika kami tetap berdoa, kami boleh menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan,
kami mau sungguh-sungguh dalam semangat kami, dalam pemimpinkan kami untuk melakukan persekutuan kami. Kami boleh bersyukur Tuhan buat lahan yang telah kami miliki Tuhan. Lahan pos kebaktian Gemi Goro Sakti Tuhan. Lahan yang Tuhan telah tunjukkan Tuhan. Banyak orang-orang yang baik memfasilitasi dan memilih dan bahkan menempatkan lahan itu untuk kami akan pakai di hari akan datang. Bila kami tetap semangat membangun persekutuan di tengah-tengah Tuhan dan di tengah-tengah di tempat ini secara khusus di daerah Gor Sakti ini Tuhan. Bila Tuhan kami terus melanjutkan ketika kami boleh menyelesaikan penyelesaian pembelian lahan, kami tetap semangat untuk melanjutkan pembangunan gereja Tuhan di tempat. Biarlah jemaat Tuhan yang ada di sekitaran Garuh Sakti Tuhan boleh bergabung bersama-sama dengan kami sehingga gereja Tuhan dipermuliakan di tempat ini dan nama Tuhan juga dipermuliakan bagi semua orang, bagi ciptaan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh memberkati dan menjadi sumber berkat bagi semua ciptaan Tuhan. Dan kami tetap selalu mengucap syukur atas setiap apa yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami, dan kami boleh mensyukuri itu semua. Bapa kami surga, pada saat itu Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberikan kami bahwa kasih adalah sesuatu yang esensi yang penting yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Tidak ada yang akan kami pikirkan ketika kami boleh melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Itulah tujuan dan kehendak Tuhan yang akan kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan doksologi kepada Allah berpuji. Kita akan terima berkat dari Tuhan yang kita aminkan. Setia dan berkomitmen dalam kehidupan kita. Kita boleh memahami arti tujuan kehidupan kita, dan kita boleh tetap setia di dalam Tuhan dan tinggal dalam Tuhan. Yang mana Tuhan ingin melakukan dan ingin kita kerjakan dalam kehidupan kita. Tetap melakukan apa yang baik dan benar bagi nama Tuhan, dan biarlah Tuhan ketika boleh datang di dunia ini dan menemukan kita menjadi orang yang setia dan taat melakukan apa yang baik dan benar. Karena itu pulanglah lakukanlah apa yang baik dan benar dalam setiap kehidupan kita. Tetap setia dalam hal berdoa, tetap setia dalam hal membaca kitab, tetap setia dalam memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan, dan terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa ini surga dan persekutuan Roh Kudus yang ada dalam hati kita masing-masing. Terima kasih sentiasa memberkati kehidupan kita, memberkati kesehatan, pekerjaan, dan apapun yang kita tanam, biarlah menghasilkan sesuatu yang baik dan menghasilkan sesuatu yang melimpah dalam kehidupan kita mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin.